Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sekalian satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul kemenangan itu adalah sebuah kepastian, saudara ya. Mari langsung saja kita membaca ayatnya, saudara ya. Kolose pasal yang kedua di ayat yang ke-18, saudara ya. Kolose pasal 2 ayat 18, mari Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. 1, 2, dan 3. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ayat ini mengatakan kepada kita, kalimat awal perhatikan baik-baik, janganlah kamu biarkan, dikatakan apa? Kemenanganmu digagalkan. Saya mau katakan sama saudara, jangan biarkan satupun kemenangan kita digagalkan oleh apapun yang sedang kita hadapi. Saya coba mau bagi yang pertama, gambar ini coba Anda lihat baik-baik. Bahwa percayalah begini, semua kemenangan yang kita perlukan dalam hidup kita, untuk apapun yang kita hadapi saudara ya, percayalah bahwa Tuhan itu sudah sediakan semuanya buat kita semua yang ada saat ini. Sebab itu saya mau katakan, dengarkan baik-baik. Sehingga persoalan apapun yang kita hadapi, ya, kesulitan apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, tantangan, tindasan hidup yang berat, saudara mesti percaya bahwa yang namanya kemenangan itu Tuhan sudah sediakan buat kita. Kemenangan itu sesungguhnya sudah diberikan. Kenapa saya katakan kemenangan sudah disediakan? Kemenangan itu sudah diberikan. Kalau saudara perhatikan dalam Roma pasal 8 ayat 34 sampai 37, Yesus memang sudah kerjakan semua itu kemenangan. Lewat apa? Lewat kematiannya di atas kayu salib. Dia kerjakan tuh semua kemenangan itu. Sudah selesai. Secara de jure gitu istilahnya. Udah selesai. Kemenangan tersedia buat kita, tinggal kita ambil. Tinggal bagaimana caranya, yang namanya kemenangan yang sudah disediakan, sudah dikerjakan, sudah diberikan sama kita, itu secara de facto itu menjadi realita gitu ya. Kita alami dalam hidup kita. Kalau Anda pengen lebih jelasnya, nah Roma 8, 34 sampai 37 menerangkan, menyingkapkan rahasia ini kepada kita bahwa kemenangan sudah diberikan pada kita. Saya baca ya ayat ini, perhatikan baik-baik. Roma pasal yang ke-8, 34 sampai 37 ayatnya. Perhatikan setiap kalimat. Itu menerangkan dari awal sampai akhir. Dikatakan begini. Kristus, Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, dikatakan apa? Yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi jelas ayat ini katakan lewat Yesus mati, bahkan lewat dia bangkit dari kematiannya, dia jadi pembela buat kita lewat kematiannya itu. Lalu dikatakan di 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Lihat kalimat ini, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 36, seperti ada tertulis, dikatakan apa? Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah perhatikan 37. Tetapi dalam semuanya itu, dalam semuanya apa?
dalam penindasan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dalam bahaya, dalam kelaparan, dalam maut, dalam bahaya pedang. Itu pengertian kata, tetapi dalam semuanya itu dikatakan apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Terjemahan lain berkata, kita lebih daripada pemenang oleh Dia, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Dan bukti kasihnya Tuhan kepada kita, Dia mati di kayu salib. Makanya saya katakan ayat ini membuka satu rahasia kepada kita, bahwa lewat kematian di kayu salib Dia telah kerjakan semuanya sampai selesai. Lewat kematiannya Dia sudah berikan kepada kita namanya kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemenangan secara de jure tersedia buat kita. Kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Jadi percayalah begini, ada lihat gambar ini, percaya begini, satu kali Yesus sudah mati di kayu salib. Tetapi pengorbanan Yesus di kayu salib itu mengerjakan, saudara ya, seluruh kemenangan-kemenangan buat kehidupan kita. Dan saya mau bilang sama saudara, sekali lagi saya mau tegaskan, yang namanya kemenangan itu sudah tersedia. Secara de jure sudah diberikan. Tinggal persoalannya adalah bagaimana kemenangan itu secara de facto menjadi realita memang kita alami dalam hidup setiap kita. Makanya saya kasih statement saudara pada gambar berikutnya ini. Bahwa begini, kemenangan di dalam Kristus itu adalah sebuah kepastian. Dan kekalahan itu adalah pilihan, keputusan kita. Artinya begini, bahwa yang disebut kemenangan, pengalaman kemenangan dalam kehidupan kita, itu pasti gitu loh buat hidup kita. Kalau sampai hidup yang kita jalani mengalami kekalahan, itu kesalahan bukan pada pihak Tuhan, kesalahan ada pada kita. Kesalahan itu ada pada langkah kita yang salah. Kesalahan itu ada pada keputusan pilihan kita yang keliru. Kenapa saya katakan dengan tegas berani berkata seperti itu? Sebab kemenangan itu sudah disediakan. Yesus sudah selesai mengerjakan kemenangan lewat kematiannya. Sebab itu harusnya setiap orang yang percaya pada Yesus, dengarkan baik-baik, hari ini dengar baik-baik. Seharusnya setiap kita yang percaya kepada Yesus, hidup di dalam Yesus, dan hidup kita telah ditebus oleh darah Kristus. Harusnya model hidup yang kita jalani adalah model kehidupan yang mengalami begini. Dari satu kemenangan kepada kemenangan, kepada kemenangan, kepada kemenangan, bahkan kepada kemenangan yang lebih besar. Karena Alkitab katakan lewat kematiannya Yesus jadikan kita lebih daripada pemenang. Makanya saya katakan dalam statement ini, kemenangan dalam hidup kekristenan kita di dalam Kristus itu adalah sebuah kepastian. Harusnya orang Kristen yang percaya pada Yesus, harusnya hidupnya itu menang. Tetapi kenapa seringkali kita melihat dalam hidup kekristenan, ada orang rajin ke gereja. Kalau dibilang pelayanan, aktif Pak, dia pelayanan di gereja. Ya, ibadah doa ikut. Orang berkata baca Alkitab tidak pernah bolong Pak. Setia ibadah, tapi hidupnya hancur. Ya, kehidupannya berantakan, keluarganya kacau balau, termasuk pekerjaannya hancur-hancuran. Rasanya tidak ada harapan dia dipulihkan. Saudara, saya mau bilang sama saudara, jika Anda hari-hari ini sedang mengalami situasi seperti ini, saya mau bilang sama saudara, ambil kemenangan saudara. Percayalah, Yesus mati satu kali di atas kayu salib. Dan dia sudah menyediakan yang namanya kemenangan. Bahwa kemenangan sudah diberikan pada kita. Secara de jure sudah selesai. Sudah dia mati buat kita. Tinggal bagaimana caranya kemenangan itu kita ambil. Menjadi de facto, menjadi fakta yang realita. Hidupku menang di dalam Tuhan.
Hari ini Anda mungkin merasa gagal. Hari ini Anda berkata, tapi saya hancur pendeta. Anda mesti mengerti firman Allah ini. Anda ketika firman Allah dilepaskan, katakan amin, aku lebih daripada pemenang. Anda mesti mengamenkan aku di dalam Kristus. Anda mesti mengamenkan hidupku telah ditebus oleh darah Kristus. Anda bisa mulai chatting mulai sekarang juga. Anda bisa mulai tuliskan di channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang. Itu bentuk refleksi iman saudara, katakan hidupku lebih daripada pemenang. Anda bisa berkata apapun masalah yang aku hadapi, aku percaya aku tidak kalah tetapi aku menang. Ayo mulai Anda bisa tuliskan, Anda mulai chatting. Ini iman saudara, ini imanku kepada Tuhan. Aku tidak kalah tetapi aku menang. Kenapa kita menang? Telah ditebus oleh darah Kristus. Karena lewat kematiannya tersedia kemenangan. Itu sudah selesai. Dan saya berharap secara de facto itu menjadi pengalaman yang nyata dalam hidup kita. Tetapi ingat saudara ya, Kolose pasal 2 ayat 18 yang sudah kita baca tadi, saya nggak usah ulang lagi kan. Jangan biarkan kemenangan kita itu digagalkan oleh apapun. Jangan biarkan satu pun kemenangan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita itu digagalkan oleh apapun juga. Oleh keadaan kita, oleh kesulitan kita, oleh kesukaran kita, jangan dibiarkan gagal, saudara. Karena ternyata ada yang bisa menggagalkan kemenangan kita. Memang kita amenkan kemenangan sudah tersedia. Kita percaya Tuhan sudah berikan kemenangan kepada kita. Hidup Kristen harusnya modelnya yang betul adalah dia mengalami dari satu kemenangan kepada kemenangan, bahkan kepada kemenangan yang lebih besar. Harusnya begitu loh saudara. Tetapi saya mau katakan, coba Anda lihat di gambar berikutnya ini, bahwa salah satu hal yang seringkali ini sering ya, menggagalkan kemenangan kita itu adalah diri kita sendiri ya, tidak dapat mengendalikan diri. Yang bikin kita kalah, yang bikin kita gagal, tidak bisa mengambil kemenangan yang telah disediakan, tidak bisa mengalami kemenangan yang sudah diberikan Tuhan lewat kematiannya. Itu bukan Tuhan, itu bukan orang lain, itu bukan sekitar kita, bukan si A, si B, si C yang menggagalkan kemenangan kita. Seringkali yang menggagalkan kemenangan kita adalah diri kita sendiri. Apa itu? Kita tidak bisa mengendalikan diri. Saya cuma mau kasih pesan sederhana pagi ini kepada Anda semua. Bahwa mari pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama membangun iman Kristen kita. Kita sama-sama bangun hidup kita. Kita bangun jadi orang Kristen yang bisa mengendalikan diri. Kita bangun hidup kita, hidup Kristen yang punya yang namanya penguasaan diri. Pengendalian diri kita punya. Nah itu kita bangun pagi ini. Karena seringkali satu hal ini yang menggagalkan kemenangan kita. Kan sayang gitu loh. Sayang 1001 kali sayang. Kenapa? Kemenangan sudah disediakan lewat kematiannya. Secara de jure udah selesai. Tinggal kita ambil kok. Kita ini orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Tinggal jadi sebuah pengalaman yang nyata. Tapi kenapa seringkali gagal? Satu ini sudah menggagalkan kita. Apa itu? Tidak punya penguasaan diri. Tidak bisa kendalikan diri kita. Hancur. Kalau Anda mau lebih jelasnya, kita baca Amsal 25 ayat 28. Dan yang mengatakan ini adalah Salomo. Siapa Salomo? Orang terkaya di dunia. Siapa Salomo? Raja. Siapa Salomo? Saya suka ajarkan. Orang yang paling berhikmat di dunia ini. Alkitab katakan tidak ada orang sebelum Salomo, bahkan setelah Salomo, orang yang punya kekayaan seperti dia. Orang yang punya hikmat kebijaksanaan seperti Salomo tidak ada. Tapi ternyata begini, kita belajar hikmat saja nggak cukup. Hikmat tok tidak cukup. Hancur hidup Salomo di akhirnya. Dia nggak ngalami yang namanya happy ending.
Salomo seorang yang paling berhikmat di dunia, hidupnya tidak mengalami yang namanya finishing well. Nggak ngalami dia. Hancur loh hidupnya. Berantakan dari orang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, menghamba, mengabdi kepada Tuhan. Di akhir menjelang kematian di usia tua, amburadul kacau balau, penyembah berhala dia. Mezbah-mezbah Tuhan digantikan dengan mezbah-mezbah korban bakaran kepada dewa-dewa asing. Itu Salomo, siapa sangka gitu loh. Orang gak pernah bisa berpikir, loh kok mengalami kejatuhan, kok berubah setia, orang yang hebat, ya, orang yang luar biasa. Makanya semua katakan orang yang paling pas, ya, orang yang paling cocok ngomong ini adalah Salomo. Orang yang punya hikmat hebat, iman hebat, rohani luar biasa, panggilan yang hebat, hancur saudara. Kenapa? Tidak punya penguasaan diri. Mari kita baca ayatnya. Saya ingin semuanya tanpa kecuali yang di rumah ikuti komando saya. Baca ayat ini baik-baik. Sama-sama kita baca, jadi warning, jadi ingat-ingatan buat kita. Ayo sama-sama kita baca ya Bapak Ibu Saudara. Amsal 25 ayat 28. 1, 2, dan 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini Salomo lah yang ngomong. Ini sebagai satu pengalaman yang nyata buat hidupnya. Kenapa dia hancur? Kenapa berantakan hidupnya? Orang yang cinta Tuhan tapi berantakan. Dia nggak mengalami namanya finishing well. Alasannya karena ini. Salomo berkata begini, orang yang tak dapat mengendalikan diri, itu digambarkan Salomo seperti kota yang roboh temboknya. Saya pernah bilang sama saudara, kota zaman dahulu kala, zaman dulu kota, itu pinggiran sekeliling kota, pinggiran kota gitu ya. Itu bukan dibangun perumahan-perumahan real estate seperti zaman kota model modern. Kalau kita mau ke kota Surabaya, ke kota Jakarta, ke kota Bandung, ke kota manapun di kota saudara, selalu di pinggiran-pinggiran kota itu ada perumahan-perumahan. Dibangunnya perumahan, semua perumahan. Itu zaman kota modern sekarang ini. Tetapi kota zaman dahulu kala itu pinggiran kotanya dibangun tembok, seperti munculkan gambarnya. Ayat ini saya kasih gambar Amsal 25-28 supaya Anda punya gambaran yang bagus. Memang kota zaman dahulu itu dibangunnya pinggiran kotanya itu dengan tembok-tembok sekelilingnya. Itu muter banyak temboknya. Seperti itu temboknya. Untuk apa? Kota zaman dahulu dibangunnya tembok seperti itu. Untuk pertahanan. Menjadi kota benteng. Tembok ini menjadi pengaman untuk keamanan penduduk, orang-orang yang tinggal di dalam kota itu. Punya tembok sekeliling kota. Itu menjadi pertahanan, keamanan, perlindungan mereka. Makanya digambarkan orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya, alias kota yang gak punya tembok. Maksudnya apa? Kota itu kota yang lemah. Kota itu akan menjadi kota yang tidak punya tembok. Itu kota yang gampang dihancurkan musuh. Kota yang gampang ditaklukkan musuh. Musuh sewaktu-waktu bisa masuk. Kota yang gak punya tembok jadi kota yang terbuka. Kapanpun musuh mau datang, dia datang. Mau tengah malam, mau pagi hari, mau siang. Seenaknya musuh bisa masuk. Seenaknya dengan mudahnya musuh bisa menaklukkan, menghancurkan penduduk kota. Kenapa? Sebab kota itu kota yang terbuka. Kota itu menjadi kota yang lemah. Kenapa? Tidak punya tembok di pinggiran kotanya. Saya cuma mau bilang sama saudara, dengar jemaat Tuhan, meskipun Anda bukan jemaat secara langsung di gereja yang saya gembalakan, tapi bagi saya mengasihi Anda. Bagi saya menggembalakan Anda itu setiap hari dengan firman Allah. Banyak orang mengatakan saya ini gembala online dari banyak orang. Ya saya setuju. Bagi saya Anda jemaat yang sedang saya gembalakan menyampaikan firman. Dengar baik.
Saya menyatakan dengan kasih, bukan untuk menghancurkan saudara. Saya tidak ingin ada jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, termasuk jadi pelayan Tuhan, tapi hidup kita itu seperti hidup yang gak punya tembok, hidup yang terbuka. Musuh gampang hancurkan kita, musuh gampang taklukkan kita. Kenapa? Karena kita gak punya penguasaan diri. Bahwa ternyata penting, sangat penting dalam hidup kekristenan kita. Kita mesti bangun hidup Kristen kita dengan yang namanya mentalitas penguasaan diri. Atau harus punya pengendalian diri. Kalau enggak, kita seperti kota yang terbuka. Setan gampang masuk. Ya, masalah gampang hancurkan kita. Musuh gampang serang kita. Mudah menyerah, mudah putus asa. Kenapa? Hidup kita terbuka, gak ada pagernya, gak ada temboknya, gak ada pelindungnya, gak ada keamanan yang menjaga. Kenapa? Ya hidup kita sembrono. Hidup kita tidak punya penguasaan diri. Ada satu ayat yang mirip kalimatnya dari ayat Amsal 25 yang ngomong lagi-lagi sama Salomo juga yang ngomong. Lebih tajam ayat ini. Lihat Amsal pasal 16 ayat 32. Saudara perhatikan ya, ayat ini saya baca ya. Orang yang sabar, coba bilang sama-sama saya, orang yang sabar. Dikatakan apa orang yang sabar? Melebihi seorang pahlawan. Lalu bawahnya dikatakan orang yang menguasai dirinya atau orang yang mengendalikan dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi ayat ini mengatakan orang yang punya penguasaan diri, orang yang punya pengendalian diri dalam hidup kekristenannya, itu melebihi orang yang merebut kota. Itu melebihi seorang pahlawan. Jadi Amsal 16 ayat 32, Raja Salomo yang berkata, orang yang sabar saudara ya, itu sama dengan orang yang bisa menguasai diri. Saya ulang, orang yang sabar itu sama dengan, Salomo katakan, orang yang punya pengendalian diri, orang yang punya penguasaan diri, sabar. Menghadapi tahun yang sukar, tahun yang tidak mudah di tahun 2023 yang kita sedang masuki dan jalani ini. Kita itu harus membangun hidup kita, hidup yang sabar. Hadapi masalah, hadapi tantangan, sabar. Sabar itu bentuk wujud nyata dari kita punya penguasaan diri. Sabar. Kadang-kadang ada orang berkata, si sabar ngamuk gitu. Namanya sabar tapi ngamukan saudara, ya marahan gitu. Dibutuhkan sabar. Sabar itu luar biasa, tajam Alkitab katakan. Itu sama dengan penguasaan diri. Jadi orang yang bisa menguasai dirinya itu melebihi orang merebut kota, melebihi seorang pahlawan. Yang disebut pahlawan, orang zaman dulu kalau katakan dia pahlawan, berarti orang itu sudah mengalami kemenangan. Dia sudah merebut kota. Yang namanya pahlawan, dia itu sudah menaklukkan kota, merebut sebuah kota. Makanya dia disebut pahlawan, sudah mengalami kemenangan. Saya rindu Anda semua, kita semua yang ada, kita ini hari-hari ini menjadi pahlawan-pahlawan iman di dalam Tuhan. Anda menjadi pahlawan dalam keluargamu. Kesukaran mungkin ada kita hadapi dalam keluarga kita. Pekerjaan kita mungkin punya masalah. Ada kesulitan, ada tantangan, ada godaan dosa. Dosa itu juga godaan. Kalau kita gak punya kesabaran penguasaan diri, ya kita terbuka, dosa gampang masuk. Dosa gampang hancurkan kita. Termasuk masalah. Makanya Anda lihat gambar berikutnya. Nah sering kali ini saudara ya, yang menggagalkan kemenangan dalam hidup kekristenan kita adalah tidak bisa menguasai diri atau tidak bisa mengendalikan diri kita. Makanya saya ingin ulang sekali lagi, coba lihat gambar berikutnya. Mari sepanjang tahun 2023 ini kita mesti percaya bahwa kemenangan itu adalah sebuah kepastian. Kapan?
Kemenangan menjadi sebuah kepastian yang kita rebut dan kita alami dalam hidup kita. Ketika Anda semua dan saya punya yang namanya roh penguasaan diri. Bisa mengendalikan diri kita. Kenapa kita butuh pengendalian diri? Kan tadi ayatnya berkata, coba Anda dengan cepat lihat gambar berikutnya. Karena Alkitab katakan orang yang gak bisa mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Gampang dihancurkan, gampang diserang. Jadi yang disoroti sama firman Tuhan pagi ini buat kehidupan kita. Ya, yang difokuskan firman Allah yang mengajar kita dalam firman pengajaran pagi ini adalah yang Tuhan mau gini. Kita mesti belajar mengendalikan diri kita. Kita mesti belajar ada penguasaan diri, kesabaran dalam diri kita. Ini yang sedang disorot dalam firman Allah pagi ini. Mengendalikan diri. Tapi sayangnya ada banyak orang lebih suka, lebih senang dia mengendalikan sekelilingnya. Sorry ya saya katakan. Karena ini kesenangan, hobinya kebanyakan kita orang Kristen. Kita lupa bahwa sesungguhnya yang diajarkan, yang disorot firman Allah, kita disuruh kendalikan diri kita, kuasai diri kita. Tapi kita kebalik-balik. Kita lebih suka mengendalikan orang. Sorry ya, kita lebih senang menguasai orang. Sehingga kita lupa mengendalikan diri kita. Bisa kuasai orang, bisa kendalikan orang, tapi kitanya gak bisa kendalikan diri kita. Padahal yang bikin kita hancur, yang bikin kita gagal, yang bikin hidup kita remuk redam, itu apa? Gak bisa penguasaan diri kita gak punya. Yang disoroti firman malah kita gak lakukan. Orang hobinya lebih suka mengendalikan. Gini loh, satu contoh, lihat gambar ini. Contoh ya, contoh saja. Seringkali contoh seorang istri itu senang banget dalam rumah tangga. Itu bisa menguasai suaminya. Coba lihat, dengerin istri-istri, ibu-ibu yang lagi ngerumpi. Misalnya ada seorang ibu yang curhat kepada ibu yang lain. Aduh, saya udah gak kuat deh hadapi suami saya. Capek, lemah, lelah saya hadapi suami saya. Ibu sebelahnya ngomong apa? Lu sih istri bodoh. Lu istri lemah. Lu istri yang bodoh. Coba kalau gua yang jadi istri, suami model kayak lu punya suami, gua bejek suaminya. Mau diulek katanya. Jadikan rujak cingur katanya, saudara. Ada banyak orang ngomong seperti itu sambil tertawa-tawa. Suami katanya mau dirujak, jadi rujak cingur. Coba saudara ya, saya pernah dengar obrolan model seperti itu. Dalam hati saya tertawa. Ada banyak orang memang hobinya senang yang begitu, pamer sambil tertawa. Dengar, saya percaya tidak ada model istri seperti ini di antara kita, saudara ya. Saya yakin itu, saudara ya. Anda ngerti firman Allah. Semua istri saya berharap tunduk hormat kepada suami. Suami kau mesti mengasihi kepada istrimu dalam rumah tangga kita. Tapi inilah sebuah realita. Ada begitu banyak orang senangnya. Gini loh, saudara ya. Kita nggak bisa mengendalikan. Yang harus kita kendalikan diri kita. Ada banyak orang itu berjuang keras, berusaha keras untuk kendalikan sekelilingnya. Kalau perlu semua masalah dia mau kendalikan. Orang ini, orang itu, si A, si B, si C. Banyak orang dia pengen kuasai. Saya mau katakan, pertanyaan begini. Bisakah kita mengendalikan sekeliling kita? Menurut saudara bagaimana? Bisa nggak kita mengendalikan semua orang di sekitar kita? Jawabannya nggak bisa. Kalau Anda berjuang keras mau kendalikan orang-orang di sekitar saudara, saudara akan kecewa. Satu kali Anda akan sakit hati. Satu kali Anda akan terluka berhadapan dengan orang-orang tadi yang gak mau tunduk. Yang bisa menyenangkan saudara. Ingat, lihat tulisan ini saja dengan cepat, statement ini. Musuh terbesar dalam diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kita mungkin gak bisa menguasai orang sekitar kita. Tetapi kalau kita bisa menguasai diri kita, kita akan pasti keluar sebagai pemenang. Karena yang Tuhan suruh kita adalah kuasai diri kita, bukan kuasai orang. Jangan dibalik. Yang nomor satu tetap nomor satu. Yang terutama tetap di depan. Jangan yang di depan jadi di belakang. Nomor dua. Nomor dua. Satu-satu dong. Yang Tuhan perintahkan adalah kendalikan diri kita.
bukan kendalikan orang. Makanya kenapa seringkali kita ketemu orang kekristenannya rajin ke gereja tapi hancur, berantakan, tidak pernah dihadapi masalah. Saya berkata kemenangan bukan berarti nggak ada masalah. Saudara jangan lihat saya bukan berarti pendeta Yohanes gak punya masalah. Mana ada orang di dunia gak punya pergumulan masalah. Semua orang punya masalah. Tetapi adalah sebuah kepastian. Mau masalah apapun, mau kesukaran apapun, aniaya, penindasan. Dengar baik-baik. Untuk semua masalah kita, untuk semua kesukaran kita, semuanya itu Tuhan sudah sediakan kemenangan buat kita. Kemenangan dalam hidup kekristenan kita adalah sebuah kepastian. Kalau saudara berkata, tapi saya belum menang, ujungnya pasti menang. Jangan dilihat kesukarannya sekarang, engkau pasti menang. Tapi kuncinya nomor satu, ingat punya penguasaan diri. Tetap sabar, tetap kendalikan dirimu. Jangan ambil langkah yang salah. Di Alkitab saya kasih contoh terakhir dengan waktu yang ada. Simson itu seorang yang tidak dapat menguasai dirinya. Di zaman itu Simson orang yang paling hebat. Di zaman itu Simson orang yang paling terkuat. Gak ada orang kekuatannya, kehebatannya bisa melebihi Simson. 1000 orang dia bisa kalahkan sendirian dengan tulang rahang keledai. 300 serigala dia bisa tangkap, diikat ekornya. Nangkep satu serigala saja larinya kenceng, susah ditangkep. Simson ini selain kuat, berarti larinya kayak flash, dia kayak cahaya. Simson itu artinya matahari, terang kayak matahari Simson. Tapi kita tahu ya, orang yang hebat, orang yang hidupnya bersinar terang, dihormati oleh orang Israel. Dia pahlawan Israel. Ditakuti, disegani sama orang Filistin, musuhnya dia. Ini orang terangnya kayak matahari, seperti arti namanya. Simson itu artinya terang matahari. Tapi kita tahu kemudian terangnya hilang, redup bahkan gelap hidup Simson. Panggilan Allah hilang. Orang yang hebat, orang yang diurapi Tuhan, pengurapannya hilang. Panggilan apinya Tuhan tidak ada lagi. Terang matahari jadi gelap. Kenapa? Orang ini gak punya penguasaan diri. Ini orang hebat. Ini orang dipakai Tuhan. Ini orang diurapi Tuhan. Gara-garanya apa? Dia gak bisa kalahkan dirinya sendiri. Dia gak punya namanya roh penguasaan diri. Dia gak punya namanya kesabaran untuk mengendalikan dirinya. Goda, dosa gampang menggoda, menjatuhkan dia. Orang gak punya pengendalian diri seperti kota yang gak punya tembok. Terbuka hidupnya. Dengar pesan firman Allah. Saya tidak ingin setiap pribadi kita lepas pribadi. Jadi hidup Kristen yang terbuka, gak punya tembok pertahanan. Musuh gampang serang, persoalan gampang hancurkan kita. Godaan dosa gampang lumpuhkan kita. Kenapa? Gak punya pertahanan, terbuka. Saya berdoa pagi ini, firman Allah yang kita dengar, pengajaran firman, jadi tembok pertahanan buat kita. Kita berdoa sama-sama pagi ini. Biar Tuhan tolong kita, Roh Kudus menolong kita. Untuk kita jadi orang yang diubahkan oleh Tuhan. Jadi ciptaan yang baru, punya roh yang namanya penguasaan diri. Kita belajar sabar. Kita belajar jadi bisa mengendalikan diri. Jangan gerusa-gerusu ambil langkah keputusan. Biarlah pengendalian diri jadi tembok pertahanan kita. Tuhan jadi tembok pertahanan kita. Penolong setia yang sudah menyediakan kemenangan demi kemenangan buat semua persoalan masalah kita. Kemenangan adalah sebuah kepastian dalam hidup orang Kristen yang percaya kepada Dia. Mari kita akan sama-sama berdoa.